Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Di sore hari ini kita kembali update untuk perkembangan terkini dari capaian pengerjaan di sirkuit Mandalika untuk hari ini edisi Jumat tanggal 8 Oktober 2021. Dan saat ini teman-teman bisa memperhatikan dari kondisi maupun aktivitas pengerjaan yang masih berlanjut dari penuntasan pemasangan kaca yang berada di sisi depan dari bangunan race control. Berikut juga untuk lokasi ornamen yang akan terpasang di bagian depan di sisi kanan maupun dari pagar di sisi atas dari area race control di sini yang terlihat sudah terpasang. Baik, saat ini teman-teman bisa melihat dari kondisi di mana teman-teman bisa memperhatikan di sini dari beberapa peleton Satuan Brimob Polda NTB yang saat ini sudah mulai standby untuk memulai dari menjaga race control ini maupun dari sirkuit Mandalika, yang dimana untuk aktivitas yang lain kita tinggalkan saja di bagian race control. Saat ini kita melihat dari kondisi bagian landscape yang sudah terlihat mulai dikerjakan untuk area taman di sisi belakang dari pedok. Berikut juga untuk penuntasan yang saat ini kita akan pantau dari area trek lurus di bagian dari area pedok maupun area parkir ataupun dari akses jalan yang nanti akan digunakan untuk kendaraan kru untuk masuk ke dalam zona pedok ataupun area parkir nantinya. Sebelum itu, tidak lupa kita sapa dulu para subscriber yang baru pulang bekerja, dan silakan untuk istirahat, mandi, sholat, dan tentunya ingat cek dulu kondisi dan updatean terbaru dari pengerjaan sirkuit Mandalika maupun progres hari ini. Silakan dibuka untuk notifikasinya dan langsung ditonton dari channel ini ataupun dari channel yang lain. Baik, teman-teman bisa memperhatikan dari kondisi di bagian pit wall di sini yang sudah rampung pengerjaan. Berikut juga untuk konkret barrier yang berada di sisi kiri sudah selesai, dan untuk bagian crop yang berada di ujung dari trek lurus di sini sudah rampung pengerjaan, tinggal dilakukan proses dari penghalusan maupun dari pemotongan crop nantinya dan pemasangan busa ataupun dari persiapan pengecatan yang akan dilakukan. Namun saat ini kita tidak akan pantau untuk kondisi di bagian tribun VVIP. Kita akan berbelok langsung ke arah sisi kanan menuju ke arah tikungan yang kedua, dimana saat ini teman-teman bisa melihat dari kondisi yang di bagian area crop di sini sudah siap akan dilakukan proses pengecetan. Dan selain itu juga untuk area rumput di bagian sisi kanan maupun area gravel juga di bagian sisi kiri yang sudah terlihat sempurna untuk proses dari perataan dan perapian. Saat ini kita sudah sampai di tikungan yang kedua dengan kondisi di bagian dari tikungan kedua di sini untuk area crop-nya yang sudah tuntas. Berikut juga untuk penanaman rumput yang sejak tadi siang sedikit lagi akan tuntas, dan saat ini teman-teman bisa melihat dari kondisi area rumput yang sudah ditanami seluruhnya sepanjang tikungan yang pertama sampai dengan tikungan yang kedua. Kemudian kita akan lanjut di bagian sisi kiri. Untuk area crop di sini sudah tuntas untuk proses pembersihan dari aspal yang telah dilakukan proses pengeboran, dan di depan kita ini saat ini di bagian tikungan keempat sudah rampung sisi kiri dan kanan dari area cropnya. Berikut juga di bagian sisi kiri area gravel sebagian saja yang terlihat masih belum dilakukan proses perapian. Baik, kita masuk ke arah tikungan yang kelima. Saat ini kita akan mencoba untuk fokus melihat di sekitaran di area tikungan yang ke-6 di bagian area pengerjaan untuk lokasi tribun maupun akses masuk di sisi timur, ataupun aktivitas yang berlanjut di bagian pengerjaan garis kap tikungan yang ke-6 sampai dengan tikungan yang ke-7. Saat ini kita terbang rendah untuk mencoba melihat secara detail dari pengerjaan yang berada di sini yang telah dilakukan.
garis kap sudah tuntas, area run up sudah tuntas, track line sudah tuntas, berikut juga untuk jalur evakuasi sudah tuntas untuk pengaspalannya. Saat ini kita mencoba melihat dari kondisi ataupun aktivitas pengerjaan di sore hari ini, dimana untuk proses dari penghalusan maupun dari pemasangan busa untuk pemotongan kap di sini untuk nanti, dimana tahap-tahap tersebut akan tetap dilakukan untuk memberikan kualitas dari curb yang berada di track line sirkuit Mandalika. Saat ini kita akan mencoba berputar melihat ke sisi belakang, dimana untuk kondisi yang belum dikerjakan di sini dari proses perapian area gravel di tikungan yang ke-6 di sisi kiri, dan untuk area tribun yang saat ini sudah terbentuk dari lokasi, tinggal dilakukan pemadatan saja dan akses jalan menuju ke area tribun yang saat ini juga masih dikerjakan. Beberapa alat berat masih standby. Berikut juga untuk jalur nanti yang terhubung dari sisi sebelah selatan yang teman-teman saksikan di depan saat ini. Berikut juga untuk proses penuntasan dari perataan di bagian area tribun juga di sisi kiri saat ini masih berlanjut. Oke, kita akan lanjut saja menuju ke aktivitas pengerjaan penuntasan dari garis curb yang berada di sisi kiri tikungan yang ke-7 sampai dengan tikungan yang ke-8. Seperti apa untuk progresnya? Langsung saja kita akan mencoba lebih dekat dan melihat jelas aktivitas maupun capaian pengerjaannya. Baik, untuk pembentukan garis curb sendiri tinggal beberapa meter saja akan tuntas. Kemungkinan untuk hari ini atau mungkin nanti setelah maghrib mungkin akan dilanjutkan untuk proses penuangan material cor yang akan dilakukan di ujung dari tikungan yang ke-8, tinggal beberapa meter saja. Selanjutnya saat ini kita akan mencoba untuk melihat dari progres pengerjaan yang berada di tikungan yang ke-10 untuk billboard 360 3D yang akan dipasang di sisi kanan dari tikungan yang ke-10. Baik, teman-teman bisa memperhatikan di sini untuk tulisan yang bertuliskan Pertamina belum terpasang, namun terlihat satu tulisan yaitu huruf P. Saat ini sudah standby, tinggal akan dinaikkan. Tentunya kita akan pantau untuk kondisi di bagian sisi belakang dari area billboard ini seperti apa pengerjaannya secara dekat, secara detail. Berikut juga kita akan memantau di kondisi yang lain setelah kita akan melihat dari aktivitas pengerjaan di area billboard 360 3D yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa melihat di sini dari beberapa pekerja masih berada di atas untuk mempererat dari rangkaian kerangka yang berada di area billboard ini untuk memperkuat nantinya agar tidak terlepas ataupun tidak roboh. Memang untuk pengerjaan ini betul-betul harus hati-hati dan harus menjaga ketahanan dari billboard 360 3D ini yang ada di sisi kanan dari tikungan ke-10, di mana untuk posisi ini memang angin dari laut memang cukup kencang, jadi betul-betul harus diperhatikan dari cara pemasangan maupun dari pengerjaannya. Pembuatan dari billboard 360 ini tidak perlu terburu-buru, yang penting kualitas bagus dan hasil mantap dan bertahan selama mungkin. Oke, setelah ini kita akan memperhatikan setiap aktivitas pengerjaan yang berada di sini. Kemudian nanti kita akan lanjut kembali untuk melihat kondisi di bagian area tikungan yang ke-11, 12, 13 sampai dengan nanti ke garis finish, melihat dari kondisi di bagian zona tengah dari area parkir tim.
Baik, untuk penuntasan di bagian area tikungan ke-11 di sini tinggal sedikit saja untuk dapat dituntaskan dan disempurnakan. Berikut juga saat ini kita akan pantau dari bukit tribun terbuka di sini, yang saat ini kita akan lihat dari aktivitas pengerjaan satuan berat dari ekskavator untuk pembentukan badan jalur yang nanti akan dipercantik dan diperbagus dari badan jalur yang untuk nanti para penonton dapat menaiki dari bukit tribun terbuka ini, dan tentunya agar lebih nyaman untuk dinaiki oleh para penonton nantinya. Selanjutnya di sini untuk progres atau aktivitas selanjutan yang berada di sini dari pemasangan baja string untuk pengecoran garis kap sendiri di tikungan yang ke-12. Kemudian kita menelusuri bagian tikungan yang ke-13 di sini, yang tinggal dilakukan saja di bagian sisi kanan untuk proses dari perapian anti gravel maupun dari lokasi nanti pengaspalan yang akan kemungkinan dilakukan di sisi kanan dari area tikungan yang ke-12 sampai dengan tikungan yang ke-14 untuk dapat nantinya area gravel dihamparkan dan dipermudah untuk dirapikan. Kemudian saat ini kita masuk di tikungan yang ke-14, di mana untuk di bagian trackline maupun run off sudah tidak ada masalah, tinggal perapian saja untuk area gravel di bagian sisi kiri dan sisi kanan. Berikut juga untuk penuntasan gotong royong dilakukan para pekerja untuk dapat menuntaskan bagian area rumput sepanjang tikungan yang ke-14 di sisi kanan sampai dengan tikungan yang ke-17. Teman-teman bisa melihat di sini dari kondisi aktivitas pengerjaan lanjutan dari proses penyempurnaan area rumput. Berikut juga saat ini kita akan pantau dari kondisi pengerjaan garis kap yang akan tuntas di ujung dari tikungan yang ke-17 di bagian sisi kiri. Baik, di sini sudah fix akan tuntas untuk hari ini. Tinggal dilakukan proses pembersihan saja dan akan dilanjutkan untuk tahap berikutnya. Oke, kita akan menuju ke bagian aktivitas pengerjaan di bagian badan jalur atau pintu masuk di sisi sebelah timur, yang saat ini masih dikerjakan untuk proses pengaspalan, dan kita akan pantau. Kemudian kita akan melihat kondisi di bagian zona tengah seperti apa progres pembentukan badan jalur, yang dimana untuk zona tengah ini akan terhubung dengan tunnel yang pertama, dan tunnel yang pertama akan terhubung dengan 2 jalur, kemudian nanti akan memasuki di zona tengah juga yang terhubung dengan 1 jalur. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Silakan ditonton sampai dengan durasi akhir. Tentunya jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share, dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru maupun capaian terkini dari pengerjaan di sirkuit Mandalika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk informasi untuk garis kap akan segera dilakukan proses persiapan untuk pengecetan. Ditunggu saja. Untuk lintasan akan lebih berwarna dan run up juga akan lebih berwarna, dan sirkuit Mandalika akan hidup dan menyelenggarakan World Superbike dan Idemitsu, dan tahun depan MotoGP yang kita tunggu-tunggu untuk dapat diselenggarakan perdana untuk di sirkuit Mandalika. Wassalamualaikum, salam MotoGP, dan tetap jaga protokol kesehatan.